Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayyuhat tullab wat talibat, la'allakum wa la'allakunna fi khairin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah insyaallah, bagaimana kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Semoga kalian semua berada dalam kebaikan dan senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anakku sekalian, belajar dan menuntut ilmu dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta mencari jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita di dalam menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pelajaran akidah, dalam mata pelajaran akidah. Pada pekan lalu mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz Hikmawan terkait bab 2 pelajaran pertama, yakni tentang makna Muhammad Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah atau makna dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada perjumpaan kita kali ini di udara atau di online, kita akan lanjutkan materi pelajaran akidah tentang bab 2 di pelajaran kedua. Bab 2 di pelajaran kedua. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Masih semangat ya, dan memang harus tetap semangat. Apapun kondisinya, kita menuntut ilmu harus tetap semangat dan harus terus menjaga keistiqomahan kita. Namun sebelumnya, Ustazah berikan semangat dulu ya, atau motivasi dulu. Al-Arabi, aywa Al-Arabi. Ustazah ucapkan semangat, kalian jawab dengan Allahu Akbar. Semangat, Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran akidah ya pada bab kedua, pelajaran kedua tentang visi dan misi Muhammad Rasulullah. Visi dan misi Muhammad Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki visi dan misi. Ya, memiliki visi dan misi. Apa visi itu? Apa sih visi itu artinya? Taib. Visi itu pengertiannya adalah sesuatu yang hendak kita capai. Visi adalah sesuatu yang hendak dicapai, ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak begitu saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau memiliki visi, ya. Dan visi itu artinya ya segala sesuatu yang hendak dicapai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki visi, ya, memiliki visi yang harus dicapai atau hendak dicapai. Nah, ini pengertian dari visi. Visi adalah sesuatu yang hendak dicapai. Visi Muhammad Rasulullah atau visi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul Allah yang lainnya, ya, diutus ke muka bumi. Ya. Visi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul lainnya, ya, semuanya sama. Ya, dari mulai rasul pertama ya sampai rasul yang terakhir, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visinya adalah
mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhi kekafiran, menjauhi kesyirikan, ya, dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini misi Muhammad Rasulullah dan juga para Rasul Allah lainnya. Visi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul Allah lainnya adalah mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kekafiran, menjauhi tauhid, ya, apa-apa yang disembah selain Allah. Ini visi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, serta menjauhi atau kita wajib kafir kepada tauhid. Tauhid yaitu segala sesuatu yang diibadahi atau disembah selain Allah. Nah, ini visi daripada Muhammad Rasulullah, dan ini juga merupakan visi dari para Rasul Allah yang lainnya, ya. Nah, ketika kita memahami visi dari Muhammad sebagai Rasulullah atau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga merupakan visi daripada Rasul-Rasul Allah sebelum Nabi kita, ya, Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti visi setiap Rasulullah adalah untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Pada tiap-tiap umat untuk menyerukan agar menyembah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu banyak. Ya, manusia banyak yang menyembah patung, berhala, matahari dan lain sebagainya, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu dinamakan taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Ketika para rasul diutus oleh Allah ke muka bumi, ya, menyerukan agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut, ya, maka di antara manusia, ya, mereka itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang di antara mereka disesatkan oleh Allah. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kata Allah, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, ya. Nah, ini firman Allah tentang visi Muhammad sebagai Rasulullah atau visi dari semua rasul yang Allah utus ke muka bumi, ya, yaitu untuk menegakkan tauhid, ya, untuk menegakkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini terdapat dalam surat ke-16, ya, surat ke-16 ayat 36. Adapun misi dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini misi, ya. Misi itu tadi sudah kita jelaskan, ya. Merupakan pesan yang disampaikan untuk mencapai visi, ya. Misi daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membimbing, mengarahkan serta memberikan contoh kepada manusia agar bisa menjadi orang-orang dengan kriteria sebagai berikut. Ya, ini misi daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, misi daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yaitu membimbing dan mengarahkan manusia serta memberikan contoh kepada manusia agar menjadi orang yang berkriteria sebagai berikut, agar menjadi orang-orang yang memiliki karakter sebagaimana berikut. Ya, kita sebutkan bagaimana
sebagaimana misi daripada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu membimbing, mengarahkan, ya, memberikan contoh kepada manusia agar menjadi orang seperti kriteria berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah sekaligus meninggalkan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh agar kita menjadi orang beriman dan bertakwa sekaligus meninggalkan segala bentuk kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan. Kekafiran harus kita jauhi, kesyirikan harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan, dan kemunafikan juga harus kita tinggalkan. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW ya memiliki misi agar membimbing, mengarahkan serta memberikan contoh kepada kita. Yang kedua, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sekaligus meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkara agama, atau yang kita kenal dan kita pahami dengan istilah bid'ah, ya. Bid'ah segala sesuatu, ya, yang dikerjakan terkait perkara agama yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini misi yang kedua. Misi yang kedua dari Muhammad Rasulullah SAW, yaitu menegakkan sunnah sekaligus meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara agama. Yang ketiga misi dari Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan contoh agar kita menjadi orang-orang yang kuat, ya. Atau Nabi memiliki misi yang ketiga adalah menguatkan orang-orang muslim agar istiqomah di dalam keislamannya sampai akhir hayat, ya. Sekaligus menghindari sikap plin-plan. Nah, sikap plin-plan itu apa? Ragu-ragu. Nah, plin-plan itu ragu-ragu atau tidak memiliki pendirian yang teguh. Pagi berkata A, sore sudah berkata B dalam perkara keimanan, ya, dalam perkara keislaman. Nah, maka Nabi kita memiliki misi, ya, agar menguatkan orang-orang muslim, ya, untuk istiqamah di dalam keislamannya. Jadi Islam kita, ya, harus kuat, ya, tidak plin-plan, ya. Jangan seperti kebanyakan orang, ya, sampai menggadaikan agamanya, ya. Tadinya beragama muslim, ya, kemudian karena mengejar sesuatu yang terkait dengan dunia, harta, wanita, jabatan dan lain sebagainya, akhirnya menggadaikan keislamannya, ya, tidak istiqomah, keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini misi dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang ketiga, yang memberikan contoh menguatkan orang-orang muslim agar istiqomah, tetap teguh pendiriannya dalam keislaman, ya, sampai akhir hayat atau sampai dihembuskan nafas terakhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menghindari sikap plin-plan, tidak memiliki pendirian, ya, ragu-ragu atau tidak tetap, ya, dalam keimanannya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyempurnakan akhlakul karimah. Ya, menyempurnakan akhlakul karimah. Ini misi dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul. Menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rasul kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu, ya, jauh sebelum Nabi kita diutus sudah ada, ya, pada rasul-rasul terdahulu sudah ada, ya, sebelum Nabi kita diutus akhlak mulia sudah ada. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW diutus menyempurnakan akhlak mulia yang telah ada pada manusia, ya. Jadi syariat atau ajaran terkait akhlak mulia yang paling sempurna yaitu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini misi yang keempat, ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu menyempurnakan akhlak karimah.
menyempurnakan akhlak karimah atau akhlak mulia manusia, sekaligus menghindari diri dari akhlak sayyi'ah. Akhlak sayyi'ah kebalikan dari akhlak karimah ya. Akhlak karimah lawannya akhlak sayyi'ah. Akhlak karimah artinya akhlak yang mulia. Akhlak sayyi'ah artinya akhlak yang buruk. Nah, ini ya, misi yang keempat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan akhlak karimah serta menghindari akhlak sayyi'ah. Kemudian misi yang kelima dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, menunjukkan adab Islamiyah, Islamiyah, adab keislaman kita. Ya, adab keislaman. Islam itu mengajarkan adab dan akhlak. Kita tunjukkan adab dan akhlak Islam dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah memiliki misi yang kelima adalah menunjukkan manusia kepada adab Islamiyah yang benar. Ya. Kita harus beradab dengan adab-adab yang diajarkan agama Islam. Berkata yang baik, tidak menghardik, tidak membentak, tidak berkata kasar, tidak mengolok-olok, tidak berkata yang buruk, ya. Nah, itu adab-adab Islamiyah, berkata dengan lemah lembut, santun, sopan, ya, tidak kasar, ya. Itu adab-adab Islamiyah. Sekaligus kita diperintahkan untuk meninggalkan adab jahiliyah. Apa bentuk-bentuk adab jahiliyah? Banyak, ya. Adab-adab jahiliyah apa? Tidak menyukai anak-anak perempuan. Nah, salah satunya. Orang-orang jahiliyah ketika istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, mereka tidak suka. Kemudian mereka bunuh hidup-hidup anak-anak bayi perempuan yang dilahirkan oleh istri-istri mereka. Maka ini adab jahiliyah, harus ditinggalkan. Ya. Kemudian mereka melecehkan, mengolok-olok agama Islam. Ya, ini bukan adab Islamiyah. Ya, taib. Ini tentang visi dan misi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu visi? Visi adalah sesuatu yang hendak dicapai. Apa itu misi? Misi adalah pesan yang disampaikan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai, ya. Misi adalah pesan yang disampaikan untuk mencapai visi tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Apa visi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ini juga menjadi visi dari para Rasul Allah lainnya. Visi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk kekafiran, menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya. Ini visi Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian apa misi dari Nabi kita Muhammad sebagai Rasul atau misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu membimbing, mengarahkan dan memberikan contoh kepada manusia agar satu menjadi orang yang beriman dan bertakwa, sekaligus meninggalkan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Yang kedua, misi beliau adalah menegakkan sunnah Rasulullah sekaligus meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkara agama atau yang sering kita kenal dengan sebutan bid'ah, ya. Yang ketiga adalah menguatkan orang-orang muslim agar istiqomah di dalam keislamannya sampai akhir hayat, ya, dan menghindari sikap pelin-pelan. Kemudian yang keempat, menyempurnakan akhlak karimah dan menghindari diri dari akhlak sayyi'ah. Yang kelima, menunjukkan adab Islamiyah sekaligus meninggalkan adab jahiliyah. Ini pelajaran kedua di bab kedua, ya. Pelajaran kedua di bab kedua tentang visi dan misi Muhammad sebagai Rasulullah, ya. Diulang-ulang dan dimurojaah di rumah, ya, anak-anakku yang saleh dan salehah, ya, terkait visi dan misi Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi makna syahadat yang kedua, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, memiliki banyak pengertian dan penjelasan yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari karena sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, ya. Kemudian ketika kita mengaku diri kita adalah Islam atau beragama Islam, ya,
harus memiliki 5 rukun ya, harus kita kerjakan 5 rukun itu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatain ya, dan syahadatain itu harus kita pahami makna dan konsekuensinya ya. Taib anak-anakku yang soleh dan solehah, ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari di pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menjadi pemberat timbangan kita, pemberat timbangan amal kita kelak di hari kiamat ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam memegang keislaman kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup. Ustazah mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Itu semata-mata dari diri Ustazah dan Ustazah insyaallah mohon ampun kepada Allah. Ustazah akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.